juga sangat bersyukur untuk bisa bertemu kembali dengan Ibu Yurni, dengan ditambah dengan teman-temannya. Pertama-tama kami berikan dulu kesempatan ke Pak Dekan, Bapak Profesor Dr. Abdul Masud SPD MPD untuk memberikan kata orang Ternate sekapur siri atau selintas pandang tentang FKIP. Setelah itu baru kami sampaikan prodi pendidikan fisikanya seperti apa. Disilakan Pak Dekan. Baik, terima kasih banyak Pak Ibu Kaprodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Indra Prasta. PGRI ya. PGRI ini kan ada juga di Kediri juga ada. Iya, banyak ya, setiap daerah ada. Di Jawa Timur saya S2 S3-nya. Saya tahu juga teman-teman saya banyak di PGRI ya. Yang kami hormati juga Bapak atau Ibu Sekretaris Prodi Pendidikan Studi Pendidikan Profesi Guru ya, PPG ya, Universitas Indra Prasta PGRI. Ini PPG atau? Iya, PPG sekarang pindah bus ke PPG. Saya dulu. Tapi masih ngajar di fisika. Yang kami hormati Bapak Ibu Pusat Kajian Fisika Universitas Indra Prasta PGRI. Yang kami hormati perwakilan mahasiswa ya, program studi pendidikan fisika PGRI. Bapak Ibu dosen fisika yang sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya akhirnya kita dapat berkumpul di tempat kita pertemuan dengan Bapak Ibu dari Universitas Unindra ya. Baik, Bapak Ibu, kami dari pimpinan fakultas mengucapkan selamat datang di Ternate pada umumnya. Mungkin tadi ya Ibu Kaprodi bilang Ibu Sekretaris atau ya, tidak salah. Ya, sudah datang kedua kali ya, tidak salah ya. Begitu juga selamat datang di FKIP Universitas Hairun. Seperti inilah kita kami di sini. Mungkin sebentar nanti jalan-jalan atau seperti apa selain di kampus kami di sini, mungkin selanjutnya di keliling-keliling Ternate mungkin penting sekali karena tahu spot-spot yang bagus ya, untuk dinikmati. Ya, walaupun kita datang di sini tujuan utama bukan itu, tapi paling tidak kan harus menikmati alamnya. Iya, indahnya ya, alam sini. Benar. Bapak Ibu yang kami hormati, memang di FKIP kami ini artinya Universitas Hairun ini sudah perguruan tinggi negeri satu-satunya yang ada di Ternate ya, di Maluku Utara. Kami juga berupaya semaksimal mungkin agar supaya mungkin tujuan kami itu bisa setara dengan universitas yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Kami kalau sejarahnya itu Universitas Unair ini dinegrikan itu bersamaan dengan Untirta sebenarnya. Untirta ya. Tapi karena Untirta itu anggaplah sama dengan di Jakarta, jadi melejitnya luar biasa. Ya karena kita memang jauh dari Jakarta ya, seperti itu. Tapi bukan itu yang ditamakan. Sebenarnya ditamakan adalah kita bagaimana bekerja keras sebenarnya ya. Ikhlas kerja keras. Kadangkala sudah banyak pekerjaan di luar, teman-teman dosen akhirnya mengabaikan juga bagaimana kemajuan kampus di sini sebenarnya itu ya. Nah itu yang harus kita sadari dan betul-betul harus kita pegang agar supaya
kemajuan universitas itu betul-betul siap dan utuh. Pertama kami sampaikan bahwa kami di sini memang jumlah dosen FKIP secara keseluruhan itu ada sekitar 200-an sekian. Itu ditambah dengan pegawai kontrak ya, ibaratnya seperti itu ya, mungkin sekitar 220 sekian itu. Dan kalau kami jumlah mahasiswa yang ada di FKIP itu mungkin jumlahnya sekitar 4.000 sekian juga. Semua fakultas yang ada di Universitas Khair ini kan ada 8 itu jumlah terbanyak itu di kami sini di FKIP. Nah tapi di 2 tahun terakhir ini ya ada menurunnya kan mahasiswa itu. Tapi insya Allah lah kami upaya untuk tahun 2024 lah kan tidak seperti itu. Terus kami juga memiliki 4 jurusan, yaitu ada bahasa, begitu juga IPS, begitu juga IPA, ditambah dengan pendidikan dasar. Jadi ada 4 jurusan yang kami miliki. Nah terus kami juga memiliki 10 program studi, termasuk salah satunya ini adalah di fisika ini, dan begitu juga prodi biologi, prodi kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, PPKN, PGPAU dan PGSD. Tambah dengan kami satu, alhamdulillah itu selama ini yaitu profesi. PPG. Program profesi ini kami mulai awal sekali pada Presiden SBY itu kami sudah punya. Jadi itu namanya PPG ya. PLPG. PLPG. Ya. Nah PLPG itu kami sudah punya. Sekarang ini kami alhamdulillah sudah memiliki 14 bidang studi. 14 bidang studi karena ada 10 bidang studi yang ada di kampus kami di fakultas kami di sini, ditambah dengan 2 dari pertanian bidang studi, 2 dari perikanan. Nah itu yang kami miliki. Jadi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kami juga sudah mendapatkan hibah. Ya kami bersyukurlah, tahun ini kami dapatkan 1,6 miliar kami dapatkan, yaitu hibah dari revitalisasi. Mungkin di Unindra, PGRI mungkin juga ada PPG, mungkin bisa kalau swasta begitu kan biasanya nebeng di negeri ya. Ya konsorsium kami, ya kami konsorsium dengan UNJ. Iya UNJ. Seperti itu. Karena kami FKIP ini kan jumlah ada 34 universitas yang dibangun forum komunikasi untuk fakultas keguruan pendidikan seperti itu. Dan kami punya konsorsium juga ada seperti itu. Yang dulu pertama itu LPTK pertama itu kamu dengan Tirta, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah dipecah jadi masing-masing universitas sudah berdiri sendiri gitu. Jadi alhamdulillah karena jumlah bidang studi kami ada 14 tadi, begitu juga kami sudah lama mulai dari PLPG. Jadi kami waktu itu masukkan proposal itu ambil yang 2 miliar sekian itu. Nah, cuma karena disetujui mungkin seperti apa mekanismenya akhirnya dapatnya 1,6. Sekarang sudah dananya sudah masuk dan sekarang sudah jalan seperti itu. Memang kami juga akan berusaha akreditasi program ini semaksimal mungkin ya. Tadi saya sudah tanya-tanya di Ibu Kaprodi bahwa memang A ya di fisika di sana ya akreditasinya A. Iya. Belum ke Lamdik mungkin ya. Belum. Insyaallah tahun depan. Nah, kalau ban PT memang agak susah. Lamdik ini ya lumayan tidak susah lah gitu. Jadi kalau A dipertahankan mungkin ya masih boleh dipertahankan. Kalau saya lihat seperti itu. Bacaan saya saja seperti itu. Semoga. Karena kita sudah bayar sebanyak-banyak itu kan. Iya. Macam-macam. Kalau udah mahal. Kan tidak dibayar jadi macam-macam juga banyak. Jadi ingat saya dulu pimpinan yang lama masih ban PT
sampai disuruh menyanyi lagu Mars Unhair. Iya. Mereka tidak hafal lagu Mars Unhair, di apa namanya, dimarah-marahin, bukan dimarah-marahin tapi di apa begitu. Dia bilang itu lapor saja, seperti itu. Sesor masa nyuruh kita apa menyanyi Mars dari universitas kita sendiri, tapi kan hafal tidak begitu hafal sepenuhnya kan. Iya. Yang ada-ada saja lah gitu. Nah jadi tapi insya Allah Lambik itu saya yakin bisa dipertahankan. Artinya kalau A kan unggulnya, kalau Lambik ya seperti itu. Nah, kami akreditasi memang semua prodi kami ini masih B atau apa baik sekali seperti itu. Nah jadi ada 4 prodi yang insya Allah di tahun 2024 ini satu prodi kami berusaha mudah-mudahan bisa unggul, dan di tahun 2025 ini 3 prodi termasuk dengan fisika, mudah-mudahan juga fisika bisa unggul, mudah-mudahan kami berupaya semaksimal mungkinnya seperti itu. Yang berikutnya itu kami di sini kalau melakukan riset-riset dosen itu kami punya anggaran tersendiri. Dari DIPA kami itu insya Allah kami buka sekitar 1 miliar sekian itu khusus untuk riset dan pengabdian seperti itu. Itu bagi untuk secara umum, dan begitu juga di prodi masing-masing juga seperti itu mekanismenya gitu. Jadi upaya kami agar supaya teman-teman dosen ini aktif untuk menulis di jurnal atau apa sajalah seperti itu melalui riset-riset tadi. Dan alhamdulillah lumayan besar mereka dapat. Selain dari mereka kompetisi ke universitas, kalau universitas itu kan 50 juta per judul, kalau kita di sini itu sekitar 20 atau 25 sekitar itu. Kalau pengabdian itu yang per 15 juta seperti itu. Karena jumlah dosennya banyak, jadi kita harus memaksimalkan anggarannya kan 20 sekian 200 sekian dosen, jadi kita harus betul-betul membagi dengan baik. Kalau enggak nanti di grup WA rame lagi gitu. Biasanya kalau membaginya itu tidak maksimal, ya sudah siap-siap lihat WA di grup saja seperti. Yang penting jangan pikirkan sampai ke dalam bahaya nanti. Seperti itu. Jadi alhamdulillah berjalan sampai dengan tahun ini BKD dosen-dosen kami bisa dengan melalui itu sudah insya Allah bisa lah untuk BKD-nya. Karena ada juga yang memang arah ke Scopus tapi menunggu lama kan gitu, tapi mereka membagi bagaimana agar supaya yang gampang-gampang bisa cepat keluar, misalkan artikel itu bisa dimaksimalkan seperti itu. Terus pengabdian juga seperti itu, jadi sama ya, pengabdian sama penelitian. Mungkin kita sama ya di sana dengan kami di sini, kita semua itu bagaimana upaya supaya IKU kita itu naik gitu. Jadi sama. Jadi mulai dari IKU 1 sampai IKU 8 gitu seperti itu ya. Nah, kami belum bisa capai IKU 8-nya karena akreditasi internasionalnya belum bisa. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah terbentuk panitianya di FKIP kami ini sudah terbentuk panitia, jadi kami mungkin ada sekitar 3 prodi yang kami sudah identifikasi. Nah, kemarin itu ada 5 prodi, tetapi di seleksi menjadi 3 prodi saja yang kami upayakan untuk akreditasi internasional. Dan ini kami berupaya, kami kerjasama dengan Universitas Negeri Malang dan mereka sudah datang dan mereka juga menyampaikan ke kami, begitu juga kami kerjasama dengan UPI juga seperti itu. Insya Allah nanti antara 2 universitas ini yang mana yang kami pakai sebagai konsultan kami gitu. Dan kemarin juga sudah saya kirim ketua panitianya ditambah dengan UPM-nya sudah ke Malang juga. Mudah-mudahan bisa tercapailah tujuan kami untuk akreditasi internasional. Karena akreditasi internasional itu bukan per unit di fakultas tapi universitas. Jadi kemarin kami sudah rapat dengan Pak Rek 1 dan Pak Rektor
Jadi mudah-mudahan bisa. Jadi kami juga belum ada satupun produk yang akreditasi internasional. Kami mencoba lah. Di fakultas lain juga seperti itu. Mungkin di sana mungkin sudah ada akreditasi internasionalnya seperti itu. Mungkin itu juga sebentar bisa kita berbagi lain pengalamannya seperti itu. IKU 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sampai 7 kita upayakan bersama kami di sini dengan strategi yang inovasi yang dari prodi masing-masing, karena biar bagaimanapun tagihannya tetap di prodi itu sendiri seperti itu. Baik itu IKU 1 maupun IKU sampai ke IKU 7 ya seperti itu. Yang terakhir mungkin kalau kegiatan mahasiswa kami di sini ada UKM, tapi belum begitu berjalan dengan baik. Kemarin saya panggil pada ketiganya. Mungkin kami lebih khusus tuh ada 3 UKM seperti itu, karena di FKIP ini kan paling senang itu mereka tuh baronggeng orang sini bilang joget-joget atau apalah masing-masing. Tari harian. Mereka tuh lebih senang-senang gitu. Kemarin saya sudah bilang sama adik tiga saya bilang ini kita harus evaluasi 1 tahun ini ada sekitar 7 UKM yang tidak berjalan dengan baik semua, mending 1 atau 2 supaya mungkin berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah kita upayakan, mudah-mudahan supaya mereka juga bisa. Tapi ada beberapa mahasiswa yang memang kami ada yang juara 1-2 di tingkat nasional itu sudah ada juga. Ini satu kemarin dari bahasa itu namanya Balbis apa itu? Duta Bahasa di daerah kami provinsi itu dia sudah menang juara 1. Ini mungkin nanti ke nasional. Mudah-mudahan dia bisa dapat di sana. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa kami di sini seperti itu. Ya kami juga walaupun di universitas negeri, tapi kami berupaya semaksimal mungkin agar supaya setara dengan universitas negeri yang ada di Jakarta seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin kami juga mohon maaf kalau misalkan hal-hal yang kami sampaikan itu belum tersampaikan secara keseluruhan. Tapi itulah kami di FKIP ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang memberikan selayang pandang tentang FKIP. Kami di sini ada 10 program studi dengan 3 jurusan, ditambah 4 jurusan ditambah dengan PPG. Jadi kalau PPG dihitung program studi berarti kami ada 11 program studi. Kemudian di MIPA sendiri, di jurusan pendidikan MIPA itu ada 4 program studi, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi kami ada 4. Kemudian tenaga dosen yang terbanyak itu ada di kami, dan mahasiswa terbanyak juga ada di FKIP. Penyumbang terbanyak untuk universitas. Sebelum kami persilahkan dari tim dari Unindra, kami perkenalkan dulu program studi pendidikan fisika dengan sedikit yang kami punya, yaitu profil kami seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama kami di program studi fisika ini dibuka di tahun 1991. Kebetulan saya angkatan pertama dari program studi. Masya Allah. Senior. Jadi program studi ini dibuka sebenarnya dibuka September, tapi karena kami swasta, dibukanya bulan awal tahun akademik. Karena kami masih swasta dan bernaung di bawah Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Papua, Maluku dan Irian Jaya waktu itu, maka kami kuliah dulu 1 semester setelah itu baru diakui kami di
semester genap. Jadi 1991, 1 Februari 1991 diakui untuk program studi pendidikan fisika. Jadi ini dibukanya program studi pendidikan fisika itu karena satu, penerimaan guru waktu itu, tenaga guru terutama guru fisika di Maluku Utara yang masih bernaung di Provinsi Maluku itu masih kekurangan guru, sehingga terpikirkan untuk harus bisa dibuka oleh petinggi-petinggi universitas waktu itu, dibuka program studi pendidikan MIPA. Waktu itu baru ada 3, jadi fisika, biologi, dan matematika. Kimianya nanti dari belakangan, setelah dibuka baru dikembangkan. Itu setelah kami perguruan tinggi kita di Unhair dinegerikan ini dengan surat keputusan Presiden nomor 18 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004, dengan sendirinya harus memenuhi syarat, maka tahun 2006 kami mengusulkan untuk diakreditasi, dan akreditasinya masih C, dan mengulang lagi reakreditasi 2011 juga masih C. Alhamdulillah 2015 dan di 2020 kami meningkat dari 2015 kita akreditasinya B, dan bertahan di 2020 masih B. Insya Allah tahun depan, tahun 2025 di bulan Maret, insya Allah kami juga akan melaksanakan reakreditasi yang ke mulai. Kemudian, jadi untuk sementara ini kami masih berada di titik B. Tapi masih masih ban PT, ini masih ban PT. Kami nanti insya Allah di 2025 mungkin dengan Lamdi. Kemudian ini visi program studi yang sebelahnya berwarna biru itu masih visi yang lama, dan yang di sebelah yang berwarna agak itu yang baru. Jadi yang lama itu mewujudkan program studi pendidikan fisika yang unggul dan kompetitif pada bidang pendidikan fisika berkarakter wilayah kepulauan dan kemajemukan tahun 2020. Ini yang persiapan akreditasi tahun 2020 kemarin. Kenapa ada wilayah kepulauan dan kemajemukan? Karena kami turunan dari universitas dan fakultas. Visinya universitas itu adalah tetap kemajemukan dan wilayah kepulauan. Kemudian visi FKIP juga sama, sehingga kami karena wilayahnya adalah wilayah kepulauan dan kepulauannya juga majemuk, artinya tidak satu suku. Kami di sini banyak suku, tidak seperti Jakarta. Jakarta kan Betawi doang. Iya. Kalau di sini tidak, ada suku Makian, suku Tidore, Ternate, Sanana, dan lain-lain. Jadi banyak sekali sukunya. Pokoknya satu pulau saja bisa bahasanya 2 atau 3. Yang satu bahasa mungkin cuma Ternate dengan Tidore. Tapi kalau sudah lebih dari situ bahasanya mulai agak lebih banyak. Jadi karena kemajemukan itu akhirnya harus kita berusaha untuk mengarah ke sana. Kemudian ini yang visi yang terakhir kami, menghasilkan calon guru pendidikan fisika yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, masih tetap berbasis wilayah kepulauan dan kemajemukan, berdaya saing minimal di kawasan Indonesia Timur maupun secara nasional. Ini dosen kami itu ada 18 Bapak Ibu. Di prodi pendidikan fisika itu ada 18. 6 sudah bergelar doktor, 3 studi lanjut, dan yang sisanya insya Allah akan bergerak juga untuk studi lanjut. Ini masih muda-muda banyak, jadi ini yang studi lanjut itu Ibu Rohimah Wahyuningru, Ibu Astuti, sama Pak Husnin yang lagi studi lanjut.
Kemudian jadi yang aktif sementara ini kami 15 yang akan melanjutkan tugas sebagai pengajar di ini 15 orang di semester ganjil sampai ke depannya itu ada 15. Di antaranya yang ada di sini ini Ibu Fat, kemudian Ibu Dr. Haja Masrifa, sebelahnya Ibu Nurlela Muhammad, di sebelah yang pegang-pegang kamera kita sekarang Kesmos Metode dan PJBL, kemudian kuliah di laboratorium karena kami ada mata kuliah lab, ada beberapa mata kuliah yang harus kerja di lab, dan ada juga kuliah lapangan. Kebetulan kami ada mata kuliah geofisika, fisika kebencanaan. Bisa mahasiswa kami insya Allah bisa melaksanakan praktikum kuliahnya di sana, melihat alat itu sudah bisa di sana. Itu jadi kalau dosen pengampu mata kuliah lapangan tuh yang itu Bapak Ibu geofisika banyak di lapangan jadi jadi memang untuk memberi ini dengan Bapak yang dari BMKG. Kemudian kami juga punya kuliah program yang mengikuti program pemerintah, program MBKM. Ada asistensi dan ke IKIP Budi Utomo Malang. Jadi ada beberapa mahasiswa di sana, ditambah dengan ditambah dengan kampus mengajar. Ya lupa ini ada kampus mengajar. Kemudian kami ada praktisi mengajar yang dari praktisi datang mengajar di kampus, yaitu yang dari BMKG karena kita sudah ada keterkaitan materi kuliah dengan yang di BMKG sehingga bisa datang untuk memberi kuliah. Insya Allah kami berencana juga tahun depan menjajaki untuk mata kuliah listrik, elektro, dan gelombang yang insya Allah untuk ke PLN. Tapi jalurnya ke PLN ini masih agak rumit karena kita mau tembus itu harus mungkin langsung ke bosnya, mungkin harus beberapa tahap yang harus kita lalui. Ini kami belum bisa ada juga beberapa satu tim yang untuk penyusunan naskah akademik profil pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat. Ini tim-timnya ada. Kemudian kegiatan kemahasiswaan kami ini kami itu punya mahasiswa punya kegiatan namanya Gema Bakti Fisika. Ini akan tahun ini juga akan kami berdayakan lagi untuk menarik siswa ke sekolah untuk masuk ke sini karena mereka Gema Baktinya dipusatkan di kabupaten kota yang memang agak jauh yang masih kurang tersentuh dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang bagus. Kemudian setiap tahun ada Olimpiade Fisika yang tahun-tahun kemarin itu Olimpiade Fisika tingkat SMA yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi insya Allah tahun ini yang dikomandai oleh Pak Aji dan Pak Usman akan melaksanakan Olimpiade Fisika tingkat nasional. Jadi kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu bisa berkenan untuk ikut, silakan. Nanti link pendaftarannya diberikan oleh Pak Aji dan Pak Usman. Ya. Kemudian Olimpiade Fisika di tingkat universitas juga sudah dilaksanakan dan alhamdulillah tahun kemarin itu fisika yang mendominasi karena diikuti oleh fisika FKIP itu yang mendominasi juaranya yang sudah dimodifikasi juga. Jadi misalnya di sini itu kami ada tonggal, ada lalayon, ada tide-tide dan lain-lain. Itu mahasiswa insya Allah begitu ada tamu, begitu ini langsung bisa digerakkan dengan cepat karena memang dasarnya mereka setiap ini latihan. Kemudian kami juga dengan kepala lab yang kemarin ini karena kepala lab melanjutkan pendidikan diganti oleh Ibu Dr. Haji Masrifa. Itu setiap tahun ada pengrekrutan dari mahasiswa dari lab itu untuk merekrut mahasiswa yang bagus untuk menjadi asistensi lab. Jadi mereka yang
bagus diminta, tapi bukan hanya diminta begitu saja, tapi ada seleksinya, direkrut mereka untuk bisa menjadi asistensi, dan kemudian setelah mereka direkrut harus diberi pelatihan dulu oleh lab. Setelah itu baru bisa mendampingi dosen untuk mendampingi mahasiswa melaksanakan praktikum di laboratorium. Itu ada kegiatannya seperti itu. Ini data lulusan kami hanya ambil dari tahun 2018. 2018 itu lulusan yang paling terbanyak 106, karena dari angkatan sebelumnya itu banyak sekali mahasiswanya, kami sampai 2-3 kelas, tapi sekarang menurun tinggal 1 kelas. 2019 itu ada 66 mahasiswa yang lulus, 2020 33, 2021 58, 2022 78, dan 2020 yang ini yang akan diwisuda bulan September ini ada 20 mahasiswa. Ini sarana dan sarana prasarana kami memiliki 3 ruang kuliah. 2 ruang kuliah itu sudah difasilitasi dengan AC, tinggal 1. Memang 1 itu mungkin kemungkinan besar akan direhab karena itu memang gedung lama. Kami punya 1 laboratorium fisika dan laboratorium komputer, punya FKIP, punya universitas, tapi dimanfaatkan oleh semua mahasiswa. Nanti dari kepala lab, karena kebetulan juga kepala lab itu orang fisika, Pak Saprudin. Jadi ada mata kuliah pemrograman komputer, ada mata kuliah media berbasis komputer, dan yang lain mata kuliah elektro yang bisa memanfaatkan. Di antaranya kami dengan Universitas Mataram, Mula Warman, kemudian dari Unila, Universitas Negeri Lampung, dari Unsil, Siliwangi, Nusa Cendana NTT, dengan Unsen Papua, yang kebetulan mereka datang sehingga kami bisa bekerja sama dengan teman-teman. Sesuatu yang saya dengan teman-teman berpikir bahwa di satu sisi kita ada kurangnya, kalau di akreditasi kurangnya itu adalah penurunan mahasiswa, tapi kita maksimalkan yang di sisi yang lain. Jadi insya Allah kita maksimalkan yang di sisi-sisi yang 8 kriteria yang lain, walaupun 1 kriteria dari segi mahasiswa agak menurun, itu yang kita maksimalkan insya Allah. Itu dari kami Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang menggairahkan di sini supaya kita bisa ketik bersama apa yang menjadi pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin dari Indra ada yang perlu disampaikan, disilakan. Ya. Mas Bud, yang Ibu Prodi Pendidikan Fisika, Mardia, Pak. Mardia, Bapak Ibu dosen Pendidikan Fisika Unhayat dan dosen Fisika Unhayat. Yang pertama, tujuan kami datang ke sini adalah ingin berkunjung bersilaturahmi, karena kalau nggak salah sekitar 2021 ya, datang ke sini. Mungkin kebetulan pas hari ini juga ada kegiatan penelitian di SMA 4 Ternate. Udah tidak ada salahnya kita sering berkunjung dalam rangka persiapan reakreditasi di pendidikan fisika. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh mereka, itu saya akan memperkenalkan diri dulu secara umum dari Uninfra itu. Jadi Uninfra itu termasuk kampus baru, itu baru tahun 2004 berdiri. Itu terdiri dari 4 fakultas. Jadi ada fakultas ada FKMIPA, kemudian fakultas bahasa dan seni, biologi, serta pendidikan matematika. Nah, terus seiring berjalannya waktu, tahun 2018 itu FKMIPA dipecah karena jumlah mahasiswanya itu sangat besar kalau digabungkan dengan teknik. Teknik itu untuk informatika sendiri itu mahasiswanya itu setiap tahun itu 3.000 mahasiswa PMB-nya gitu kan, itu sangat besar, akhirnya dipisah.
Jadi MIPA itu menjadi kelompok kecil antara matematika, fisika, dan biologi. Nah, kemudian kalau di akreditasi memang kita juga nggak percaya gitu dapat A gitu kan, karena dulu asesor itu Prof. Moklan dari Medan sama dari Brawijaya masa orang. Kalau dari sarana kita sangat jauh gitu, kita sarana belum. Untuk laboratorium itu kita hanya ukuran kelas. Ini mungkin masih dibagi dua untuk laboratorium untuk pembelajaran, tapi yang benar kita kalah di satu sisi, tapi kita maksimalkan di sisi lainnya, salah satu itu. Kemudian kalau dibilang mahasiswa Unindra itu paling banyak gitu, total mahasiswa aktif itu 37.000. Itu saingan terdekat itu di Jakarta itu Universitas Pamulang gitu juga, karena terkenal ya murah gitu, murah tapi nggak murahan. Mungkin kalau BOP mahasiswanya itu kalau standar dikti kan sekitar 18 juta per tahun. Nah kalau kita itu berapa ya, 2 juta per tahun gitu kan. Jadi satu semester itu cuma 1,1 juta, dan itu bayarnya bisa dicicil tiap 2 bulan dari jam 5 sampai jam setengah 10 malam. Itu mungkin kalau di Jakarta itu setengah 10 itu masih kegiatan kita kehidupan. Jadi kalau mungkin di daerah jam 10 itu udah seru, di sana itu kayaknya nggak mati gitu, hidup terus kota gitu, karena selalu berputar seperti itu. Nah itu. Nah untuk tahun terakhir sekarang kemarin sih kalau kita lihat KPM kita alhamdulillah mulai naik lagi, sudah 79 yang daftar untuk di tahun 2023 ini. Alhamdulillah itu untuk fisika. Nah kemudian dosen-dosennya juga kita kalau lihat dari UNHER kita masih kalah jauh ibu gitu kan. Kita dosennya itu berjumlah 15 orang, tapi yang kepakaran fisika itu cuma ada 13. Jadi kan kalau di kita kan sistemnya sistem home base. Jadi kalau misalkan ada dosen bahasa Inggris oleh home base di fisika, dia dosen program studi. Tapi kan sekarang kan kalau berdasarkan asesor atau namanya kan adalah dosen DTPS itu dosen yang mengajar di prodi gitu kan, meskipun dia dari prodi lain atau dari mana seperti itu. Nah dari 13 orang itu yang dokter baru 2 orang, yang lektor kepala kan ya belum ada ya, malah belum ada yang lektor kepala. Jadi yang dokter 2 orang rata-rata lektor, kemudian yang lagi studi lanjut ada 4 orang, yang lainnya itu masih masih baru asisten ahli semuanya seperti itu. Jadi dari kualitas dosen kita lagi terus berkembang lah untuk tindak lanjut seperti itu. Nah untuk di program studi kami juga itu ada beberapa unit. Jadi ada unit pertama ada penjaringan mutu untuk tingkat prodi, namanya UPM, unit penjaringan mutu. Kemudian ada juga pusat kajian. Jadi pusat kajian itu salah satu di Sekretaris Guru Riaset, ya, ketuanya Pak Ahmad Jahrudin, itu kepakaran geofisika. Mungkin next time kita bisa kolaborasi dengan Pak Ahmad nanti dengan Bapak geofisika. Kemudian ada juga tim PKM, jadi pembina mahasiswa. Jadi semua mahasiswa yang punya kegiatan entah itu lomba untuk prestasi nasional maupun lomba karya tulisnya akan melewati dosen PKM dulu. Jadi mereka berkonsultasi, kemudian nanti akan diarahkan untuk kegiatan seperti apa. Ya alhamdulillah untuk prestasi mahasiswa kita stabil ya, setiap 3 tahun itu stabil. Kita merencanakan itu insya Allah kalau untuk juara 1 kita free SPP 3 semester, kalau juara 2 semester. Adalah apa yang membuat motivasi mahasiswa. Nah kemudian ada juga di bagiannya itu adalah tim reviewer atau berkepakatan, itu dosen yang membina dosen-dosen masih di bawahnya itu untuk jenjang karir, seperti itu. Nah kemudian kalau di kami sendiri untuk
dosen, insya Allah dalam pusat-pusat kita sudah baru membentuk karena ada tuntutan dari Lamdik, itu ada namanya pusat kelompok riset gitu. Nah kita itu baru membentuk kemarin karena kita maksimalkan di TS ini kita harus punya karena udah tahun terakhir berakreditasi, jadi kita baru bikin kelompok riset. Alhamdulillah sudah terbentuk juga, ada sekitar 5 kelompok riset, 7 kelompok riset di pendidikan fisika. Jadi kelompok risetnya ini terdiri dari dosen di prodi sama dosen di prodi lain, jadi yang mengajar fisika tapi masuk dalam pusat kajian. Jadi pusat kajian itu merangkul dosen-dosen basicnya fisika untuk jadi biar enggak, karena kita home base kan, jadi biar merasa saling memiliki, jadi itu salah satunya. Nah, kemudian untuk kolaborasi dalam penelitian juga, dan alhamdulillah untuk jurnal di fisika ada 2 jurnal, ada jurnal navigasi sudah sekitar 3, kemudian jurnal mahasiswa sudah sekitar 4. Nah itu kan Bapak Ibu kalau punya naskah boleh gitu kan, insya Allah nanti kita akan fasilitasi untuk publikasi di jurnal yang kami kelola seperti itu. Nah selain itu upaya-upaya kita sama, sudah banyak melakukan kegiatan benchmark. Nah salah satunya kita mencoba peluang kerjasama ke Universitas Taiwan, insya Allah kita bisa gunakan data ini untuk akreditasi nanti. Kita juga baru kunjungan ke Jogja, ke Universitas Ahmad Dahlan, kemudian sama Universitas Sarjana Biasa. Yang kita lihat kenapa mereka bisa unggul, fasilitas apa ini. Jadi kita bercermin kira-kira belum kita miliki apa gitu kan. Nah, sama kita ke Khairun itu kita juga seperti ini, kelebihan yang dimiliki apa, jadi kita juga bisa memacu untuk berubah. Itu salah satu. Karena ada salah satu poin di akreditasi itu harus benchmark eksternal ya bro, jadi kita harus dilakukan, makanya kita juga melakukan. Nah mungkin seperti itu. Kalau untuk profil prodi ada ya, mungkin di video kita sudah upload di YouTube, boleh kalau apa di sini aja coba. Berdiri pada tahun 2004 sebagai dari SDKIT PGRI, Universitas Indra Prasta PGRI dengan visi pada tahun 2029 menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan produk pembelajaran fisika di tingkat nasional berlandaskan sikap mandiri, kreatif, inovatif, dan adaptif. Prodi Pendidikan Fisika Unindra memiliki akreditasi A dengan pengembangan 5 bidang kompetensi: communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation, dan character. Melalui sistem pembelajaran hybrid learning yang ditunjang oleh Learning Management System dengan keunggulan pembelajaran pada teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pembelajaran, teknologi sensor, dan laboratorium virtual. Mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Unindra telah banyak menghasilkan prestasi yang sangat baik di tingkat nasional, di antaranya lomba karya tulis, lomba media pembelajaran, lomba bidang grafis, lomba inovasi digital mahasiswa, program kreativitas mahasiswa, pekan ilmiah mahasiswa nasional, pekan kreativitas mahasiswa perguruan tinggi swasta, serta berbagai skim pendanaan yang diberikan oleh pemerintah. Mahasiswa Pendidikan Fisika Unindra telah banyak menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif, mulai dari media pembelajaran digital, alat peraga sederhana berbasis teknologi, alat pendeteksi, serta berbagai teknologi yang juga bermanfaat dalam bidang kesehatan dan lainnya. Prospek kerja yang bisa diperoleh lulusan Prodi Pendidikan Fisika adalah industri, peneliti, pendidik, perbankan, kelistrikan, dan wirausaha. Mari bergabung bersama program studi pendidikan fisika Universitas. Tanya masalah
etnofisika yang bagian dari sains itu. Kalau saya telusuri di Indra Parasta itu sudah ada juga yang terbit, salah satu dari Pak Yoga, Ibu Ibri ya, Sumarni. Mungkin saya mau lihat bagaimana kurikulum dari mungkin dari RPS juga, saya sambil download juga dari Aceh, Semarang, Ponegoro, di UNJ itu saya sudah baca. Nah, mungkin kalau sudah ada, mungkin saya bisa lihat kalau di Prodi Pendidikan Fisika Interprasta sudah buat itu. Karena kita juga baru rencana semester ini jalan etnofisika ya, bagi dari etnosains itu. Nah, untuk yang sudah dijalani kemarin dari Interprasta ke Ternate sama Semayempat dan yang lain itu, mungkin kami bisa adaptasi juga gitu dari sisi itu sampai pada artikel tadi yang disebut personal dan Sinta dan Scopus gitu misalnya. Kalau itu bisa kita jalani, berarti ada positif ya produk yang kita dapat. Kemarin dari sebelum Dekan Indonesia kemarin Forkom itu, satu minggu sebelumnya saya juga didampingi dari UGM. Jadi bagaimana UGM membangun dari kawasan terluar, tertinggal, terdepan itu 3T itu dengan namanya kampus ya, desa dan bangun dari desa ke kota itu. Jadi mereka juga bergerak dari etnosains itu. Nah, mungkin dari PGRI dengan politik kurikulumnya itu saya ingin melihat itu seperti apa. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Silakan dulu, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau penelitian kami yang terkait etnofisika ini juga sebenarnya baru 2 tahun ini kami berjalan gitu. Kemudian kami itu juga mengkaji dari awal mulanya dari etnoscience gitu. Nah, etnoscience itu kan lebih ke umum ya, IPA. Nah, kita ingin lebih terus lagi lebih ke fisikanya saja gitu. Nah, kalau di prodi kami ini belum ada mata kuliah etnofisika Pak, belum ada. Nah, karena kemarin juga baru 2 tahun yang lalu baru ada struktur kurikulum ya. Iya, jadi kalau mau ditambahkan lagi kasihan ini prodinya nanti ganti lagi. Jadi rencananya ini juga nanti mau dijadikan mata kuliah baru juga di kami. Cuma waktunya kapan nanti tergantung dari prodi ini yang menentukan seperti itu. Jadi belum ada RPS, tapi rencana mau juga dijadikan mata kuliah baru juga di tempat kami. Ya, jadi mungkin dari prodi fisika juga kemarin kita sudah tahun lalu sudah rancang juga. Mungkin launchingnya di semester ini Pak Dika, dari Kaprodi Ibu Haja sudah kemarin sudah bacakan itu struktur mata kuliah baru itu. Memang ada kayak geofisika, gunung api, kelautan itu dari part terakhir baru timnya itu sudah jalan juga. Nah, ini saya backup di etnofisika. Kalau di fakultas kami sudah ada di matematika ya, jadi program studi matematika mereka sudah ada mata kuliah etnomatematika. Jadi mereka sudah ada kurikulumnya, sudah ada EPS-nya. Nanti kalau di kami baru rencana akan dijadikan sebagai mata kuliah. Jadi karena bahasa kita lihat juga banyak sekali ya seperti ini nih, kita jadi bisa belajar budaya-budaya Ternate, kemudian terkait riset kemarin kan kita berkaitan dengan tarian Ibu. Jadi kita kenal tarian saya, Tidiri-Dide, Salajin. Jadi kita hafal ya. Bukan hafal gerakannya. Tapi bukan hafal gerakannya, namanya. Pembunuhnya belum. Jadi baru baca tarian dan kemarin juga ketika di SMA Negeri 4 mereka menampilkan tarian-tarian itu dan kita dokumentasikan. ya memang kalau secara teori fisika ada ekonomi ya, ekonomi fisika yang saya sudah diajarkan juga. Dulu saya di S2 UGM juga sempat, yang ibu saya sekarang Prof. Rosif Fakoni maupun Rosif. Dulu juga ada studi yang etnofisika dalam materi kuantum bunyi ya, dari pukulan beduk atau apa ya, yang semacam beduk itu IFA gitu, yang bisa melihat panjang gelombang kan. Jadi nanti ada superposisi, pergerakan kecepatan bunyi, secara mekanik dan kuantum seperti apa itu ada ditinjau oleh mahasiswa sekarang sudah jadi dosen UNY. Nanti dari sisi sains itu nanti dibawa ke lokal sains umum tadi yang bisa kata oleh Bu Indri kan. Cuma yang menjadi ukuran kan kita mesti
punya panduan kayaknya yang untuk merancang kurikulum itu. Tapi kalau itu bisa diadaptasi langsung dari dunia teknologi internet itu, berarti saya juga sudah mulai menulis untuk rancangan RTS-nya itu. Mungkin dari situ, mungkin kalau dari Indra Prasta punya yang bisa kita adaptasi, ya mungkin saya minta juga gitu, ya, biar tidak salah kaprah gitu. Kita sudah buat tapi sasaran tujuan utamanya tidak kena. Mungkin secara pandangan ekofisika turunan dari etnosains yang menjadi pelajaran dari masyarakat etnik tertentu dari nenek moyangnya, definisi Google kan gitu. Jadi dari tingkat kecil itu yang belum diilmiahkan, nah, kita ilmiahkan melalui langkah-langkah sains proses scale gitu. Mungkin gitu dari pemahaman saya. Kalau mungkin ada bapak ibu yang punya masukan untuk bisa diperkuat lagi, ya terima kasih. Menurut saya salah sih, kita rencana itu nanti bawa mata kuliah pilihan gitu ya. Cuma pasti mata kuliah baru itu kalau di kita itu biasanya kita masuk dari pilihan dulu. Nah, dari pilihan ketika sudah banyak peminat, sudah banyak yang dijadikan mata kuliah wajib itu seperti itu. Contoh kalau di kita itu mata kuliah pilihan yang pernah jadi mata kuliah utama itu ada fisika komputasi. Dulu adalah pilihan yang jadi wajib karena sudah ada peminatan dari mahasiswa juga. Kalau yang sekarang masih pilihan itu ada geofisika, fisika material, fisika kesehatan, sama laboratorium virtual. Nah, itu mata kuliah pilihan kami. Nah, kemudian biasanya kita juga mengangkat mata kuliah baru itu, kita lihat dari hasil risetnya dulu Pak gitu. Jadi kan nanti kan biasanya di RPS itu kan ada juga integrasi dari hasil riset ke dalam pembelajaran. Itu salah satunya itu kan kalau sudah ada dari hasil riset, nanti misalkan pembelajaran mata kuliah atau itu bisa mengacu kepada hasil riset ataupun hasil pengakuan masyarakat dari dosen tersebut. Itu seperti itu. Nah, ini juga ya itu juga salah satu nanti kita sedang ada peninjauan RPS pekan ini gitu. Tapi memang kita belum, jadi dosen-dosen lagi memperbarui RPS kita, nanti kita akan tinjau apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Lambik atau belum, seperti itu. Mungkin satu Bu Mardia, saya mau tanya terkait dengan PLP ya. Apakah di Unhar itu di pendidikan fisika ada mata kuliah PLP? Ada? Ada. Kalau microfishing juga? Kita itu terbagi dua, PLP-nya, PLP 1 dan 2. Berapa SKS? Jumlah seluruhnya 5, jadi PLP 1 2, PLP 2-nya 3. Maksudnya semester ini? Kalau kita itu PLP 1-nya di semester 6, PLP 2-nya tergantung mahasiswa yang itu mulai di semester 7. PLP 2, 7, 8 setiap semester. Ganjil genap ada. PLP 2 karena mereka harus langsung ke sekolah. Iya, jadi PLP 2 di ganjil genap ada mata kuliah. Semester 5 ya, Yang kurikulum baru ini yang ditarik ke semester 5 karena kurikulum yang kami yang pemberlakuan sekarang kan dua kurikulum. Kurikulum yang lama yang hanya berbasis KKNI, yang ini yang sudah kami rancang yang dibilang tadi itu berbasis KKN orientasi MBKM itu. Jadi semua mata kuliah wajib Joprodian ditarik ke semester 5 dan semester 6 ke atas itu yang mereka yang berhak ikut MBKM. Jadi nanti kalau untuk konversi jadi mata kuliah itu yang semester 6 ke atas. Iya, yang MBKM itu kami memang dari semester 6 ke atas. Yang selain dari mereka yang kayak PMM dan kampus mengajar itu bebas. Tapi yang asisten itu mengajar itu dari semester 5. Karena takutnya karena mereka full di sekolah, MBKM asistensi itu selama 1 semester, takutnya kalau mereka belum terbekali ilmu mengajarnya, takut tidak bisa dan lain-lain, nanti membahayakan juga nama baik lembaga. Kalau Jadi, PLP 2 itu full 1 semester dulu? Iya, mereka 3 bulan di 3 bulan. Kalau PLP 1? PLP 1 di kampus 1 semester full di kampus dengan biasanya kami
di lebih dulu mereka turun ke sekolah untuk observasi. Ya, observasi bagaimana guru membuat RPP dan seterusnya, nanti balik mereka praktekkan cara membuatnya. Biasanya seperti itu. Dilanjut di PLP 2. Lanjut di PLP 2 itu yang memang full praktek di lapangan. Kami punya, kalau di fakultas punya UPT PPL. UPT, unit pelaksana teknis PLP itu. Jadi semua yang PLP 2, semua prodi di bawah ke sana ke UPT. Nah sekarang dengan asistensi, kami gabungkan yang asistensi mengajar dengan PLP, dengan UPT PLP digabungkan. Jadi yang itu supaya tidak diurus, katanya kalau dua kegiatan yang hampir bersamaan dan itu dibiayai takutnya temuan katanya. Makanya dari fakultas itu kemarin kami langsung gabungkan kegiatannya. Jadi yang ikut MBKM asistensi mengajar digabungkan dengan PLP supaya tidak ribet dalam hal pembiayaan. Jadi kami itu kemarin tahun 2022 itu kan sebaran mata kuliah semua di 10 prodi itu yang mata kuliah berbasis keprodian itu sudah turun ke bawah karena kita menyesuaikan dengan acuan MBKM-nya seperti itu. Jadi semester 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu semua ke keprodian lah seperti itu. Tapi itu juga sebenarnya fleksibel, sebenarnya tergantung dari prodinya, dari kesepakatan prodinya mungkin gitu ya seperti itu, karena setiap prodi kan masing-masing punya mata kuliah berbeda-beda kan, jabaran SKS-nya berbeda-beda seperti itu. Tapi yang kami harapkan itu tidak risau, tidak kegalauan, tidak cekcok lah di lapangan. Menyangkut dengan konversi mata kuliah dari ini, kita kadang-kadang kan kita hadapi ini kan teman-teman dosen yang bilang itu saya punya mata kuliah. Sudah sejak kamu belum akhir lagi. Kalau kita junior, senior kan bilang begitu. Senior kami di sini, bukan beliau. Tuh, jadi mahasiswa saya tuh sudah saya mulai tata sampai sekarang ini. Jadi nggak boleh diambil-ambilkan, harus kuliah di sini dengan saya karena kala seperti itu. Jadi kita buat bagaimana supaya pengennya jadi mata kuliah keprodian itu semua sudah turun ke bawah dan kita berharap supaya bisa menyesuaikan dengan asosiasi prodi itu sendiri, karena nanti ada mahasiswa punya kepentingan di semester 3 itu kan mereka sudah ambil mata kuliah namanya betul kuliah di luar itu, kuliah di PMM. Sekarang PMM 3. Nah mereka ke sana. Jangan sampai contoh kayak fisika, kayak Untirta di fisika sana itu nanti berbeda mata kuliah lagi. Kan itu yang susah. Jadi harus menyesuaikan dengan asosiasi fisikanya toh, supaya ketika di sini juga harus sama dengan Untirta, seperti harapan kita. Oleh karena itu, jadi walaupun sudah KKNI berorientasi pada MBKM, tapi harus menyesuaikan dengan asosiasi fisika itu, begitu juga asosiasi biologi, asosiasi kimia, menyesuaikan semua. Gitu. Kita mahasiswa yang KKN itu bisa. Untuk sistem konversinya di sini apakah mahasiswa yang ikut MBKM itu full atau sesuai CPM itu? Sesuai CPM. Iya, Sesuai CPM. Jadi bukan mata kuliahnya saja yang kita lihat. Jadi kalau mata kuliahnya berbeda tapi CPM-nya sama itu sudah kita konversi. Kemudian kami di sini juga bentuk pengalaman lapangannya. Jadi bentuk proses pembelajarannya seperti apa. Jadi mereka di sana kan mau ngajar apa di lapangan itu, ngajar apa mereka harus buat dalam logbook yang memang harus disesuaikan. Jadi sebelum mereka berangkat itu kami fasilitasi dulu, dampingi mereka untuk bagaimana cara membuat logbook untuk mata kuliah ini dan seterusnya. Supaya jangan sampai balik tidak ada apa-apa. Karena mereka harus punya laporan untuk bagaimana supaya kita bisa melihat itu untuk mengkonversi mata kuliah ini menjadi A, B dan seterusnya.
Kami di sini masih pakai sistemnya A, B masih seperti ini nilainya. A, B, B, A step B. A, B. Oh, A, B. A dulu yang 4, AB-nya 3,5, B 3, B C, C, D dan E gitu. upper B, B minus, sabar ya. Modern. Udah lagi silakan. Ngomong. Ada tambahan Pak Adi, Pak Usman? Pak Adi mungkin di lapangan seperti apa? Kalau lapangan aman Kalau beliau memang orang lapangan. Kemarin itu kami tanda tangan MOA, A, dan KG, dan lain itu beliau memang luar biasa. Biasanya banyak ide kalau di lapangan, Pak. Di ruangan enggak. Kalau di lapangan kan menyesuaikan dengan tempat kita ya. Di sana beda lah dengan di sini. Nanti bisa ini Pak kerja sama kolaborasi dalam kuliah kamu. Jadi di kami juga ada mata kuliah geofisika yang baru 2 tahun ini. Tahun 2022 itu ada kuliah kamu yang mengisi dari Universitas UNES, geofisika juga. Kemudian tahun kemarin dari BMKG. Nah, mungkin kedepannya bisa nanti Bapak. Boleh Pak, boleh Bu. Ternyata Pak. Jadi kita setiap kali selalu ada kuliah kami geofisika dengan pakar yang berbeda-beda. Kami itu di fisika ada 2 Bu. Ada Pak Rahim sama Ibu Ningrum yang memang lagi S3. Ibu Ningrum memang sekarang penelitiannya untuk riset disertasinya itu tentang kegempaan. Makanya ada mata kuliah fisika kegempaan. Iya. Jadi mata kuliahnya ada geofisika, geofisika kebencanaan. Jadi beliau karena memang itu menjadi kuliah pencirian. ya Oh, ciri dari kuliah Iya. fisika. kami cirinya fisika kebencanaan itu mata kuliah pencurian. Dan memang Maluku Utara banyak bencana, Sering lupa ya. gempa, ini air laut bergelombang, gelombang tinggi, gunung berapi, bisa kejadian tsunami juga bisa. Di Universitas Khairul itu ada 10 prodi yang menyajikan mata kuliah kebencanaan dengan berbagai macam-macam. Di farmasi punya khasnya, kedokteran punya khasnya, kelautan punya. Di FKIP sini ada geografi dan fisika gitu. Nah, itu tuh biasa kumpulnya di pusat studi bencana. Seperti Teknik. kami menjadi seperti itu. Boleh Bu, nanti menyurat untuk minta. Itu juga kami butuh Bu untuk akreditasi. Dosen mengajar di luar program studi yang di program studi kampus. Artinya di tempat punya lab, Iya. ada gunung api, ada laut kan. Ada punya laut. Langsung praktek. Jadi Insya Allah konsep itu kemarin dengan BMKG mereka punya alat untuk pasang surut dan pasang naik-naik dengan pasangnya. Jadi saya sudah bilang ke Pak Kepala BMKG, kami punya semester depan ini punya mata kuliah gelombang optik. Bisa tidak kami bawa anak-anak ke sana? Dipersilahkan, sangat dipersilahkan untuk Jadi kalau kuliah kebencanaan kita itu in kelas dan outdoor pelajaran saya. Banyak yang outdoor ya Pak? Outdoor itu kita kuliah di BMKG, BPBD. Nah, ini malah kita mau ketemu dengan Palang Merah dan kita meninjau beberapa lokasi bencana di sini. Setelah kuliah sebelum mid semester di kelas teori-teori kebencanaan. Sudah itu outdoor kelas seperti itu. ya di samping apa? Dulu saya pernah di Surabaya di Indonesia. Nanti kan Indonesia itu kan walaupun tidak punya gunung api, ada di Semeru, ya, ada Bromo. Terus mereka ingin juga dengan ternate sini dari Gunung Air. Jadi mungkin goalnya akhir di Gunung itu dari Scopus. Sambil makan sambil itu ada kuis makan mate yang itu Paling namanya paling Indonesia itu bukan dalam kuis. Yang satu lagi dekat pelita. Indonesia. pelita namanya. Iya. Tidak. Pelita.
Nanti kan, kalau di Manado, kui lampu-lampu. Jadi kita sebagai penerangan itu masuk di fisika juga boleh, Pak. Pencahayaan. Kalau di sana strategi sosialisasinya gimana? Sosialisasi untuk menarik peminatnya bagaimana? Selain bebas tadi SPP-nya Kalau kita dibayar. pakai alumni, Pak. Oh, pakai alumni juga ya? Alumni sama dosen. Jadi kalau ada mahasiswa, sebenarnya dosen saya bawa 2 mahasiswa. Kemudian sampai dia kuliah semester jadi resmi mahasiswa baru. Nanti itu kita akan dapat misalkan feedback itu misalkan formulirnya berapa. Sebenarnya kita dapat 10 kan 100.000 nanti dapat 1 juta. Nah itu berlaku juga untuk alumni. Jadi alumni kan yang bawa siapa misalkan mahasiswa X gitu, nanti akan dihubungkan sama pihak kemahasiswaan. Nah ada sesuatu yang perlu diambil gitu. Jadi salah satu jadi ya alumni juga peduli untuk bagaimana agar mahasiswa itu tetap ada gitu. Salah satu. Nama ini sampai Expo. Ya, Expo kita sering pameran ke sekolah-sekolah, pameran produk-produk mahasiswa. Jadi kan salah satu menarik minat mahasiswa juga itu menaruh riset itu karena kita juga mengundang ke laboratorium untuk praktikum yang belum ada di sekolah, jadi biar dia tertarik, mungkin insya Allah dapat 1-2 orang kan alhamdulillah. Kita harus seperti itu. Salah satu. Kami itu pernah buat expo tapi masih di kampus, expo mahasiswanya di kampus. Jadi kami dulu kayak seperti itu, kemudian ini kita kita yang keliling sekolah bisa mengadakan expo. Insya Allah Kita juga ada yang mencari, ada yang kalah salah satu bentuk juga ini ekspor karena memang fisika ya nggak hanya di kami, kemarin kami juga naik di UST, UAD, kemudian kampus-kampus lain memang menjadi minoritas ya Pak, pendidikan fisika di mana-mana. Ya, di Forkom juga seperti itu, mereka juga punya hal yang sama ya. Iya. Tapi CFK itu Kenapa pendidikan sebenarnya fisika di mana-mana seperti itu? jadi momok terus ya. Iya betul, jadi kaum minoritas terus. Kalau Jakarta kan masih unggul, dari 30 juta sekian, 1 orang 1 juta kan sudah pergi fisika 1 bagi 1 juta masih dapat kan. Kalau nanti sini 200 sampai 300 ribu aja untuk kota Ternate dan mungkin 1 kabupaten. Dari total Maluku Utara 1 juta lebih sedikit. Kalau peminat fisika mungkin tadi daerah tambah yang baru dibuka itu, terus jadi 5 Kelipolo dan lain kan. Jadi kami juga gencar sampai di kabupaten kota yang ada kita turun gitu, untuk mengambil mau masuk ke tahun berikut. Bisa kita juga pakai itu Pak, mata kuliah yang orientasi ke sekolah gitu kan. Misalnya di setelah semester itu mereka tugas observasi ke sekolah. Nah salah satu itu membawa misi promosi gitu kan. Makanya seperti itu kan memperkenalkan pendidikan fisika itu seperti apa. Ya insya Allah sih kita berharap memang ada yang masuk target kita udah mencoba. Masalah hasilnya seperti apa, sehingga kita udah berusaha seperti itu. Jadi kayak mata kuliah misalkan di kamu itu kayak ada aktivitas lepas, kemudian ada evaluasi pembelajaran, itu kan salah satu tugas proyeknya adalah sekolahan. Nanti kan ditentukan oleh dosen mata kuliahnya apa, juga dalam waktu 3 minggu mereka ke sekolah, nanti dilaporkan di suatu pemasangan itu seperti itu. Biasanya kita juga sisipin PowerPoint atau video-video tadi, video itu di sela-sela pas itu diputarkan juga gitu, jadi kan menarik di situ. dari video juga kan ya output dari fisika tadi saya lihat tuh mereka bisa jadi ini, jadi itu, jadi saya lihat bagus. Karena nama alumni ini juga tidak semua jadi guru. Iya. Insya Allah kami mengadopsi ya Bu. Rasa kita juga belajar ya. Yang bagus tuh outputnya tadi ke industri, ke BLN, terus itu
bisa, itu bagus sekali. Ya. Itu tinggal tertarik mereka kan, jangan cuma pikir pokoknya jadi guru saja begitu. Nah, jadi sebenarnya. Waktu 3 tahun kebelakang itu penelitian mahasiswa kita itu orientasi itu 98% pendidikan. Tapi begitu kita munculkan mata kuliah eksak baru kayak fisika kesehatan, mereka mulai terpecah. Nah, jadi ada sensor kerja. Jadi yang rata, jadi dosen-dosen yang mengampu mata kuliah geofisika, kesehatan itu mereka punya tim peneliti yang mahasiswa juga. Jadi itu kan salah satu jadi penelitian payung juga terus seperti itu. Jadi dulu kita penelitian pasti yang eksperimen di sekolah, pengembangan, akhirnya kita munculkan mata kuliah pilihan itu, akhirnya terpecah ada pemrograman seperti itu. Nah emang kita saya bilang ke mahasiswa juga, kalau emang nggak punya passion untuk penelitian di sekolah jangan dilakukan, passionnya apa dulu gitu kan. Akhirnya makanya kita juga bikin kelompok riset itu tujuannya itu mencari bibit itu dari semester awal juga. Jadi biar mereka itu nanti di tugas akhir itu mau ke arah mana. Nah, itu tuh seperti itu. Jadi sama satu juga untuk mencari bibit-bibit prestasi juga kan. Misalkan ada kegiatan apa, jadi kita ambil dari kelompok ini aja gitu. Nanti tinggal dipadukan. Nah, soal satu mahasiswa IKT ini juga sering kegiatan lomba ya kan. Akhirnya kemarin LIBM di UNY juara 1, kemudian di ITS juara 3, sering kami ikutkan kegiatan. Makanya ini untuk penelitian kan memang harus bisa kolaborasi mahasiswa yang kita libatkan mereka juga. Mungkin itu aja. Dan kemarin waktu pembukaan mahasiswa berarti ini yang tidak semua pendidikan sekarang. Iya, Ada yang kuliah fisika murninya. Iya, ada fisika murninya. Kemudian ada yang membuat alat peraga. Kemudian ada juga membuat seperti alat-alat deteksi. Karena kan ada mata kuliah yang sensor seperti alat deteksi apa ini membuat ventilator sederhana kalau pas zamannya COVID kan ya. Kemarin juga ada untuk ini yang korset mulut. Jadi mahasiswa membuat alat korset mulut kan biasanya untuk yang pas stroke itu kan maaf mulutnya ini ya agak kurang. Nah itu mereka membuat jadi seperti bentuknya seperti apa terus ya kayak masker tapi nanti dia untuk terapi. Jadi dikoneksikan ke Android, jadi tinggal pencet oke dan alatnya jalan sendiri seperti itu. Jadi udah mulai bercabang-cabang sekarang Bu, alhamdulillah. Masa ini nggak Bu ada kayak porsinya gitu kan ke pendidikan berapa persen ada tidak dari kita nggak terlalu porsikan, tapi ketika kita kuotakan, kita malah terdata. Jadi kita bebas aja, ketika sudah ada yang melebihi, itu baru kita cut dulu. Soalnya begini Bu, kami dulu itu waktu diakreditasi, kan kami juga sama dulu punya penelitian mahasiswa di studi akhirnya itu punya penelitian yang fisikalnya kok. Itu waktu diakreditasi itu tim asesornya nanya, ini orang pendidikan, nanyanya gitu, kok orang pendidikan penelitiannya ke murni. Nah itu yang jadi semacam momok buat kita juga. Nah itu yang dibilang tadi asesor Bank PT itu kan lagi sampai chat aja diperiksa itu. Udah. Chatnya doang, yang ini baru dibuat. Spanduk. Begitu sih. Itu sudah tapi belum terlalu banyak. Sudah ada ya untuk akreditasi kemarin. Sudah ada ya. Yang waktu ke A itu ya. Sudah. Cuma beruntungnya kita nggak ditanya. Nggak ditanya seperti itu sama asesornya. Kan nafsi-nafsinya asesor nih. Tergantung asesornya. Jadi kita waktu itu jadi sangat gimana ini? Kami juga menampilkan ke fakultas mahasiswa jadi waktu visitasi semua mahasiswa kita pajang semuanya. Semua media kita pajang semuanya gitu untuk menarik simpati asesor. Itu malah ditanya waktu itu labakan juga katanya. Nah ini orang pendidikan kan nanti alumni lulusannya kan harus ke sekolah, harus ngajar. Kenapa ada penelitian skripsinya harus ke fisika murni? Kan kita dulu itu mengukur ini mahasiswa diminta untuk mengukur sanitasi air laut.
kemudian kekentalan itu segala rupa itu, viskositas, karena kita di sini juga ada sungai yang kebetulan kayak di Halmahera Utara itu sungainya itu derasnya juga bagus, jadi kita minta mereka untuk mengukur kecepatan alirnya air itu. Malah ditanya itu, ini nanti aplikasinya ke sekolah apa? Jadi kami juga, nah ini kan ilmu fisikanya, tapi nggak bisa. Akhirnya kami C 2 kali itu, gara-gara itu, dan ditanyanya itu 2006 ya. Iya, 2006-2011 itu. Terus sekarang kan sudah EBKM, jadi ini sudah benar-benar wawasan mereka. Jadi mudah-mudahan Iya. ya bisa diinovasi, makanya dari situ jadi kita semua mengarahkan untuk ke Kalau pendidikan. EBKM kan Pak Ahmad Samsudi bilang ya kurikulum yang gila ya. kualitas Jadi juga mereka mulai ya, cuma masih sedikit, belum terlalu banyak seperti sekarang. Ya itu Emang Bu Haji sekarang tuh kita kalau kita apa namanya misalnya sekarang itu punya tim yang risetnya ke kebencanaan, tapi kita bawa ke sekolah. kita larikan ke pendidikan. Ke pendidikan. Misalnya literasi kebencanaan. Aplikasinya dia. Ya. Jadi misalnya kemarin itu kayak kebencanaan yang di Halmahera Barat itu, tapi cari materi fisikanya yang nanti bisa kayak itu. Seperti sekarang ini kan ada sekitar 5 atau 6 mahasiswa yang bergabung dengan tim 1D. Nah, kita kan kebencanaan di Maluku Utara, tetapi mereka larinya ke literasi siswanya gitu. Tapi buat duanya itu kebencanaan semua. Hanya buat 3 metodologinya lebih banyak ke literasi siswa, nanti kita lihat sebesar mana tingkat literasinya. Jadi dikolaborasikan, nggak murni semuanya. Jadi memang ada penelitian yang diarahkan ke fisika murni, tapi ujung-ujungnya harus dibawa ke pendidikan. Jadi itu nanti diaplikasikan ke sekolah itu seperti apa? Itu. Kayak sekarang penelitiannya Pak Sakrudin itu tentang game yang namanya Gama Lama. Iya, gamenya Gama Lama. Tapi itu bicaranya tentang bagaimana literasi kebencanaan. Begitu. Mungkin kalau data terupdate kita masa kini kan sudah integrasi semua kan. Jadi riset itu yang diambil dalam kurikulum EBKM dan lain-lain itu sekarang mungkin kalau saya sudah normal gitu. Karena di SMA juga SMP, PAUD itu sudah integrasi. Terus di tingkat S1, S2, S3 kan interdisipliner, transdisipliner, multidisipliner. Jadi kalau tim mahasiswa yang masih bermasyarakat itu berarti wawasan mereka harus dibuka juga. Karena kegiatan sudah berbeda kan dengan menau sekarang gitu. Mungkin begitu. Ya dari Bapak kemudian pengalaman. Nanti tinggal implementasi. Iya, insya Allah. Pak boleh lihat itu? Boleh sih, nanti di settingkan di sini juga ada. Iya. Nanti kalau mau koreksi itu nanti kami buatkan apa? Iya. Nanti kalau sudah saya ini ke oh ini saya ini baru kan ini dari ini nanti bisa bicarakan dengan nomornya Ibu Irmin yang sudah Pak Yoga juga saya minta nomor Boleh tadi. biar di dari biar tahu supaya kalau Ibu Irninnya slow respon saya langsung kan bisa lewat 2 jalur. Kan biasanya istri kan kalau sudah di rumah ya biasanya tidak terlalu megang HP lagi. Kalau di jalan atau di kampus bisa, tapi kalau sudah di rumah kan lebih sibuk ngurus suami sama anak ya. Sepaket kami Bu. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih atas sambutannya, kemudian sharing diskusinya, semoga ini bisa bermanfaat buat kami.
kemudian kami menunggu untuk draft MOU. Mungkin kalau misalnya menunggu MOU kita bisa langsung kegiatan karena memang diperkenankan tidak bisa. Kita langsung action dulu aja, misalkan terdekat ini boleh dalam menulis publikasi bersama atau bareng tukeran naskah di jurnal, kemudian atau book chapter nanti insya Allah kita kalau ada pembukaan penulisan buku itu kita coba undang teman-teman dosen MHR untuk menulis juga. Kemudian salah satu yang agenda terdekat kita juga ada seminar nasional so di bulan akhir September nanti informasi ketemu Cesar juga gitu. Nah kemudian ke depannya sih mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankan kerjasama atau kegiatan dalam bidang misalnya mungkin kita sudah kita sampaikan dari terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. mungkin foto bersama itu Boleh dengan Pak Ikan. Iya sama Pak. Buat bukti ya. Iya.